Selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bukan Dilan tetapi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan membaca kitab Ayub pasal 42 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Amin. Sahabat Kristus, tidak mudah menghadapi ujian kesulitan yang berkepanjangan, apalagi jika kita sudah melakukan semua bagian kita dengan baik dan setia, tetapi pertolongan Tuhan nampaknya masih jauh dari harapan. Semua pekerjaan yang selama ini menjadi topangan hidup berhenti tak menghasilkan. Usaha baru yang dirintis pun ternyata juga gagal. Pandemi yang berkepanjangan ini membuat susah banyak orang dan goncangan hebat di semua bidang. Apalagi ada kabar PPKM diperpanjang. Rasanya cobaan ini begitu berat. Dilan saja sudah tidak kuat. Sahabat Kristus, jika Dilan tidak lagi kuat menahan, baiklah kita kembali kepada Ayub, sosok pribadi yang kuat menghadapi penderitaan bersama Tuhan. Kita memang bukan Ayub. Bahkan mungkin kita tak sesaleh Ayub dan tak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Namun, kisah hidupnya yang dicatat khusus di dalam Alkitab tentulah ada maksud Tuhan untuk kita. Paling tidak, ada 3 catatan refleksi saya untuk kisah Ayub yang bergulat dengan sakit dan derita yang amat sangat hebat itu. Yang pertama, koreksi diri dengan jujur di hadapan Tuhan. Jangan cepat menyalahkan keadaan, apalagi Tuhan. Jika ada dosa, mari kita segera akui dan bertobat. Jika ini ujian dari Tuhan, maka mintalah kekuatan dan kesanggupan untuk melewati semuanya itu. Sebab jika Allah menguji, pasti Allah akan mendampingi. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita mengingat dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi mari kita mengkoreksi diri kita dengan jujur. Yang kedua, bergumul dengan Tuhan tepat di luka dan derita yang kita rasakan. Inilah yang dilakukan oleh Ayub ketika menghadapi ujian yang maha berat. Ia bergumul dan terus bertanya hingga Tuhan memberikan jawabannya. Ia tidak mutar-muter, tidak jelimet, membuat analisa pikiran dan kemauannya sendiri. Ayub berdiam, berdoa, dan bertahan hingga Tuhan memulihkan. Pergulatan Ayub sampai pada dimensi roh, sebab ia tahu roh Allah lah yang membantunya dalam kelemahan daging. Seperti Rasul Paulus yang berkata di dalam suratnya kepada jemaat Roma, bahwa roh akan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak tertahankan. Nah, yang ketiga, tetap percayailah Tuhan. Ya, mempercayai Tuhan dan menjalaninya bersama Tuhan. Ayub sadar bahwa yang utama dan terutama dalam hidupnya bukanlah mempercayai mukjizat pemulihan, kesembuhan, dan kemuliaan, bukan.
Ayub mempercayai Tuhan dan mau menjalaninya bersama Tuhan di dalam aneka peristiwa kehidupan, baik saat sehat maupun sakit, baik saat berkecukupan maupun berkekurangan, baik saat diberi maupun saat diambil. Ayub mengalami pergumulan iman yang konkret. Justru ketika ia kehilangan dan ketika penderitaan bertubi-tubi datang dalam hidupnya, Ayub mendapatkan pengalaman iman yang sangat berharga hingga ia berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Nah, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan firman-Nya di tengah derita, itulah yang membawa Ayub bisa memiliki perspektif iman yang baru dalam melihat kehidupan dan memaknai iman. Kini, Ayub tak lagi berbantah dan menggugat Tuhan. Ia diam menjalani ulang jalan hidupnya bersama dengan kuasa Tuhan, day by day. Walau hidupnya belum berubah, deritanya pun belum sirna, namun hatinya dipenuhi damai sejahtera karena matanya kini melihat Tuhan. Sebab baginya saat ini, Tuhanlah segala-galanya. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan kesehatan, dan bukan umur yang panjang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.